Pulau Gak merupakan pulau yang berada di Raja Ampat. Untuk ke Pulau Gak, kita perlu waktu sekitar 4 jam dengan perahu cepat dari kota Sorong. Pulau Gak juga dikenal memiliki potensi kelapa yang melimpah. Di sini, kelapa tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga sumber penghidupan bagi masyarakat. Sebenarnya pertama itu membuat minyak kelapa. Masyarakat malas sebenarnya untuk buat minyak kelapa itu. Sudah ada perusahaan Gak Nikel itu, maka akses kapalnya itu banyak masuk keluar. Nah, bawa kebutuhan perusahaan, kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga banyak pedagang-pedagang yang beli hasil kopra ini untuk bawa keluar ke luar daerah. Di sini, kelapa tidak hanya dijadikan sebagai sumber pangan saja, tetapi juga dijadikan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat. Gak Nikel telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga sumber daya alam kelapa, melalui program pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil kelapa dan mendorong terwujudnya keperantaran pasar yang berkesinambungan. Peran PT Gak Nikel terutama dalam pengembangan masyarakat ya, terutama fokusnya pada pengembangan kelapa di beberapa kampung di sekitaran Gak Nikel, atau bisa dibilang distrik Wage Barat Kepulauan di mana Gak Nikel beroperasi. Saya selaku salah satu anak dari salah satu kampung dari wilayah distrik Wage Barat Kepulauan, yaitu dari Kampung Pam, mendapat dukungan dari PT Gak Nikel, di mana ada dua hal yang kemudian menjadi poin penting, yaitu Gak Nikel kemudian membentuk kelompok minyak goreng yang kemudian itu langsung dibuat dari kelapa yang ada di Pulau Pam. Selain itu tidak hanya membentuk kelompok, tapi juga kemudian memberikan dukungan fasilitas untuk kemudian ada rumah produksi dan juga alat-alat produksi yang ke depan akan digunakan untuk produksi minyak goreng. Jadi kehadiran PT Gak Nikel di sini menjawab kebutuhan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kampung Pam, khususnya kendala hari ini di mana kita butuh pasar untuk kemudian bisa memasarkan produk-produk lokal yang ada di wilayah Kepulauan Pam. Ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan atau peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat Kampung Pam. Pemanfaatan kelapa di Pulau Gak tidak berhenti pada buahnya saja. Hal ini dibuktikan melalui program pembentukan kelompok binaan Gak Nikel dalam mengelola kelapa menjadi produk bernilai tambah seperti minyak kelapa murni atau yang biasa dikenal dengan VCO, Virgin Coconut Oil, dan bahkan limbah sabutnya pun dijadikan sebagai kokomes. Untuk produk yang kami lakukan yaitu pengelolaan kelapa, minyak goreng. Kami bersyukur karena sudah ada untuk alat-alat yang kita pakai. Kelompok Kobioser bentuk oleh PT Gak Nikel. Untuk PT Gak Nikel membuat kita ada mesin untuk kita pakai, mesin parut sama mesin peras dan juga batok. Itu membantu kita. Alat yang sudah dikirim oleh PT Gak Nikel kita pakai sampai sekarang yang ada. Kalau 1 minggu itu kita pakai, sebelum ada mesin, 100 buah 10 liter. Kalau sekarang yang sudah kita pakai alat, 1 minggu itu bisa 200 liter. Nah, isi kelompoknya ibu-ibu dan jumlahnya 10. Kita bersyukur karena sudah membantu kita untuk membuat minyak goreng, untuk membantu kita dalam rumah tangga kita, menambah pendapatan sehari-hari untuk kita. Pemuda Jaya merupakan salah satu kelompok binaan Gak Nikel yang beranggotakan pemuda-pemudi Kampung Gak yang aktivitasnya memanfaatkan limbah kulit kelapa menjadi kokomes. Limbah yang dihasilkan pasca pengolahan VCO inilah yang akan dibuat menjadi kokomes, yaitu media tanam yang digunakan dalam proyek revegetasi untuk membantu stabilisasi tanah dan mendukung konservasi lingkungan. Kelompok Pemuda Jaya ini dibentuk oleh PT Gak Nikel melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang kegiatannya membuat kokomes. Kegiatan kami yang pertama, pengumpulan kelapa
yang kedua pengupasan kelapa, yang ketiga pencacahan kelapa, yang keempat memintal taling, yang kelima menganyam. Dari menganyam itulah menghasilkan kokomes. Sebelum saya bergabung di kelompok Pemuda Jaya, keseharian saya adalah nelayan. Setelah bergabung dengan kelompok Pemuda Jaya, saya mendapatkan ilmu yang baru, pengalaman yang baru, dan punya penghasilan yang tetap. Karena sebelumnya saya tidak punya penghasilan tetap dan kadang-kadang saya tidak mendapatkan uang dalam satu hari. Mengingat PT Gaknikel sudah melakukan kegiatan penambangan, dengan adanya kokomes ini, kami merasa PT Gaknikel berkomitmen untuk menjaga lingkungan di kampung kami. Salah satu poin yang dibutuhkan dalam mendukung percepatan reklamasi adalah ketersediaan dari kokomes. Ini cukup menarik bagi kami, sehingga kami melihat ketersediaan bahan baku yang ada di Pulau Gak itu cukup banyak. Sabuk kelapa itu yang dibikin kokomes. Inilah yang melatar belakangi kami mengambil poin ini dan kami coba mencari. Akhirnya disambut baik oleh para pemuda Jaya ini. Mereka merespon baik ke apa yang kami sampaikan. Nah, sehingga kami bentuklah kelompok itu. Tentunya kami berharap kegiatan ini akan tetap berlanjut karena sekali lagi saya bilang bahwa poin yang paling penting ini adalah satu keberlanjutan bagi kelompok ini. Bukan hanya kepada kelompok ini, tapi tentunya kepada masyarakat. Ya tentunya berjalan dengan baik dan lancar, kebutuhannya bisa terpenuhi dari kelompok ini, PT Gaknikel ini bisa berhasil dalam reklamasinya. Itu yang paling penting ya, saling menguntungkan. Kokomes ini memiliki banyak manfaat seperti penghijauan, mencegah erosi, reklamasi lahan pasca tambang. Manfaat kokomes terhadap HSE kami pisahkan menjadi 4. Yang pertama adalah ekologi. Secara ekologi, meningkatkan kesuburan tanah. Kokomes memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Kokomes meningkatkan tanah, pencegahan erosi. Kokomes membantu tanah dalam penyerapan dan penyimpanan air. Manfaat yang selanjutnya adalah di lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah mengurangi polusi. Kokomes mengurangi polusi tanah dan air. Yang kedua, meningkatkan biodiversity, reklamasi, dan kokomes memungkinkan tumbuhnya vegetasi dan fauna. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca. Manfaat selanjutnya dari ekonomi, menghemat biaya. Kokomes lebih ekonomis dibandingkan metode reklamasi tradisional. Lahan reklamasi dapat digunakan untuk pertanian dan kehutanan, membuka peluang kerja. Manfaat selanjutnya adalah secara teknis. Secara teknis mudah diaplikasikan. Kokomes mudah diterapkan dan dipelihara. Kokomes tahan terhadap cuaca ekstrim. Kokomes cocok untuk berbagai jenis lahan. Sedangkan kelebihan lain terhadap kokomes adalah yang pertama adalah mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Yang kedua, meningkatkan kualitas air tanah. Yang terakhir, membantu mengembangkan ekosistem. Dalam program pemberdayaan masyarakat, tentu saja Gaknikel tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan dinas terkait akan membantu mengoptimalkan program-program yang telah dibentuk oleh PT Gaknikel. Bagi kami di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, memandang bahwa PT Gaknikel adalah bagian dari investasi sebagai mitra strategis bagi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membangun di provinsi ini. Dalam pandangan kami berdasarkan hasil pertemuan kami, monitoring kami selama ini telah menunjukkan komitmen yang baik melaksanakan kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Yang berikutnya dalam konteks bagaimana melakukan pertambangannya berdasarkan hasil pantauan kami ya, kami juga pernah datang ke sana melihat misalnya PT Gaknikel sudah melakukan di ujungnya itu melakukan reklamasi gitu ya. Nah, dalam proses reklamasi ini saya melihat langsung di sana. Saat itu berkunjung dengan Pak Gubernur juga ke sana melihat pada saat proses reklamasi itu sudah juga melibatkan masyarakat. Ini yang lebih penting sebenarnya. Pada saat melakukan reklamasi tidak semata-mata hanya
menggunakan kaidah yang baik, tetapi bagaimana melibatkan masyarakat. Tapi bukannya sebatas itu, tapi yang paling penting adalah PT GAC Nikel itu bisa menjadi menjadi pemantik bagaimana perekonomian di Raja Ampat, lebih khusus di Pulau GAC itu bisa berjalan gitu ya. Yang tidak kalah penting kan juga PT GAC Nikel sudah selama ini dalam pandangan kami dan pantauan kami sudah memberdayakan masyarakat setempat ya. GAC Nikel tidak hanya berkolaborasi dengan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Daya, tapi juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat. Pertama-tama atas nama pemerintah kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PT GAC Nikel dalam mengelola lingkungan, sering melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang dibiayai oleh teman-teman GAC Nikel lewat dana CSR, itu kegiatan-kegiatan penanaman mangrove dan kegiatan transplantasi terumbu karang dan juga kegiatan pengolahan sampah di destinasi wisata. Kami Dinas Lingkungan Hidup sangat apresiasi itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PT GAC Nikel, dan kami harapkan itu dapat berjalan terus untuk melestarikan lingkungan baik yang ada di PT GAC Nikel tapi juga yang ada di luar kawasan PT GAC Nikel. Kami sangat mengapresiasi untuk PT GAC Nikel di mana dalam memperdayakan masyarakat lokal, produk daripada masyarakat lokal itu terutama sabut kelapa sebagai media tanam, kokomes, untuk bagaimana meningkatkan reklamasi yang ada di perusahaan, sehingga kami melihat bahwa sesuai dengan pemantau kami di lapangan, pengawasan kami di lapangan, ini sangat bermanfaat sekali pengelolaan lingkungan ke depan setelah pasca daripada pertambangan itu akan berjalan dengan baik. Pulau GAC bukan hanya rumah kami, tapi juga hati kami. Setiap tetes hujan yang menyentuh tanah, setiap desir angin yang membelai pepohonan, mengajarkan kami tentang keseimbangan. Kehadiran perubahan tak pernah memadamkan cinta kami pada warisan yang tertanam di bumi ini. Bersama, kami belajar tumbuh membangun masa depan tanpa melupakan nyanyian alam yang membesarkan kami. Pulau GAC dalam keheningan dan hiruk pikuknya adalah harmoni yang kami jaga dengan sepenuh jiwa.